saya minta Pak Jokowi tarik seluruh pasukan dari wilayah mantan kolonial negara Indonesia. Sehingga kalau PBB memaksakan referendum, itu Indonesia. Syukur bagimu Tuhan, Kau berikan tanahku, beri aku rajin juga sampaikan maksudmu. Merayakan hari ulang tahun kembar. Kenapa saya bilang hari ulang tahun kembar? Karena ada kelahiran dua pernyataan, yaitu pernyataan sebagai bangsa Papua dan pernyataan kemerdekaan pada tanggal 19 Oktober 1961 oleh Komite Nasional Papua. Sedangkan hari pengakuannya oleh Nederland berikutnya oleh Papua Belanda itu pada 1 Desember 1961. Jadi 1 Desember yang selama ini kita rayakan itu bukan hari kemerdekaan, itu hari pengakuan. Sehingga kita hari ini genap, hari kebangsaannya genap 59 tahun, sedangkan hari pemulihan kedaulatannya, kemerdekaan, genap 9 tahun. Kenapa kita pakai begini 9 tahun? Karena kemerdekaan waktu itu dianeksasi oleh Soekarno. Karena itu Indonesia aneksasi di Papua sampai hari ini atas wilayah Papua Belanda. Itu jadi akar penyebab sehingga terjadi sengketa, banyak korban jiwa Papua yang dibunuh karena masalah sengketa aneksasi hukum wilayah kedaulatan. Itu yang kami peringati, dua hal itu. Tadi sudah kami peringati 59 tahun hari lahirnya bangsa Papua di negeri Papua Barat dan 9 tahun hari pemulihan kemerdekaan dari tanggal 19 Oktober 2011 sampai 2020. Kenapa saya bilang pemulihan kemerdekaan? Karena waktu itu mereka belum melengkapi semua, struktur negaranya belum ada, kemudian undang-undang dasarnya belum ada, pemerintahannya belum ada. Tetapi di Kongres kita sudah lengkapi semua dan sah. Maka itu kita menyurat ke Pak Jokowi untuk perunding, terakhir proposal. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah minta seluruh rakyat di Papua merayakan, tapi mereka ada sampaikan ada tekanan dari aparat kepolisian, baik di Polsek maupun di Polres. NPB tetap di pihak yang menang. Kenapa digagalkan juga kita menang? Karena digagalkan kita menang, karena itu berarti bukti adanya sengketa aneksasi. Berarti ada bukti sengketa aneksasi, maka itu bisa bawa ke pengadilan. Seperti wartawan tahu, yang bisa ke pengadilan kronologis kejadian, bukti dan saksi. Nah, kita NPB sedang kumpul itu. Sehingga masalah pelanggaran HAM silakan Komnas HAM, KAS, oke, Dewan HAM lewat UPR, Universal Periodic Review. Jadi itu yang menjadi dikibarkan bendera bintang fajar atau bintang kejora atau digagalkan, tetap NPB di posisi yang menang. Karena kibarkan kita juga menang, digagalkan kita menang karena kita punya bukti ada gesekan tentang sengketa aneksasi hukum wilayah. Ini supaya dunia tahu, dan masyarakat di Indonesia, di Papua semua tahu bahwa NPB ada, sedang berjuang untuk pengakuan dan peralihan kedaulatan dengan cara-cara damai lewat prosedur resmi sesuai piagam PBB. Saya umumkan hari ini secara resmi kepada pemerintah Indonesia bahwa dengan adanya proposal lengkap saya kemarin dikirim tanggal 7 Oktober 2020 yang dimana
ditujukan kepada Presiden Jokowi, berarti Pak Presiden Jokowi sudah tahu NRPB wilayah hukum kedaulatannya itu adalah wilayah mantan kolonial Nederlands Migunya, atau bahasa Indonesianya Papua Belanda. Sedangkan Indonesia wilayah kedaulatan hukumnya, hukum kedaulatan negaranya adalah Nederlands East Indies atau India Belanda. Saya sudah beritahukan. Karena itu kita berunding. Ini sudah sesuai dengan asas-asas dekolonisasi hukum internasional. Saya sudah kasih tahu Pak Jokowi. Proposalnya lengkap, penjelasannya lengkap, detailnya lengkap, sampai dengan prosedur yang harus ditempuh dengan biayanya semua lengkap. Oleh karena itu saya hari ini juga minta Pak Jokowi kalau sudah pegang itu, kalau Pak Jokowi tidak mengerti, panggil dia punya pakar-pakar hukum, staf ahli hukum, untuk bahas proposal itu. Benar atau tidak klien dari NRPB bahwa dia punya wilayah kedaulatan adalah wilayah mantan kolonial Nederlands dunia. Benar atau tidak? Oke, pakar hukum silakan. Kalau benar, maka saya minta Pak Jokowi tarik seluruh pasukan dari wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea atau Papua Belanda, karena itu wilayah sah dari NRPB. Tarik ke wilayahnya, itu wilayah kedaulatan NKRI. Tarik dari wilayah kedaulatan NRPB. Dulu kita tidak bisa bicara karena belum ada negara. Sekarang sudah ada negara, sudah jadi subjek hukum, saya berani bicara. Karena itu saya minta, kalau Pak Jokowi tidak tarik, berarti kalau tentara dan polisi Indonesia membunuh orang Papua mulai tanggal hari ini, 19 Oktober 2020, ada tangkap bunuh orang Papua karena sengketa wilayah kedaulatan, Pak Jokowi siap tanggung jawab. Saya tuntut kepala negara sebagai panglima tertinggi, dia harus perintahkan, karena sudah dapat proposal, sudah jelas semua, sudah jelas, tidak ada yang kurang. Kalau dia tidak mengerti hukum, panggil pakar hukumnya. Sudah mengerti hukum, baru paksakan dengan kekuatan militer, ini kesalahan dan terjadi pelanggaran kemanusiaan, pengorbanan banyak, Pak Jokowi punya tanggung jawab. Saya tidak bisa tuntut Kapolda, Pangdam, tidak. Panglima TNI, tidak. Panglima tertingginya siapa? Itu yang saya akan tuntut. Seperti itu, saya akan tuntut kepada Pak Jokowi. Karena proposal lengkap dia sudah terima. Kalau dia masih izinkan tentara dan polisi bunuh-bunuh orang Papua yang berjuang merdeka, Pak Jokowi siap tanggung jawab. Dia harus baca satu proposal itu baik-baik. Kalau dia buang, dia bakar, dia punya salah sendiri. Itu yang saya tegaskan di sini. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang merayakan Hari Kebangsaan yang ke-59 dan juga Hari Pemulihan Kemerdekaan yang ke-9. Saya sampaikan salam hangat dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua. Ini dalam rangka peluruskan sejarah. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun bangsa Papua yang ke-59 dan selamat ulang tahun pemulihan kemerdekaan yang ke-9 tahun. Demikian. Kalau bicara dari hukum kenegaraan, setelah proposal itu dikirim dan diterima, dibaca, seharusnya apa? Secara etika itu apa yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi? Itu dia harus bahas dengan staf ahlinya dan dengan semua. Kalau biasanya harus Pak Jokowi bicara dengan DPR, MA, Mahkamah Agung. Tiga ini harus duduk bicara. Baru di bawahnya ada Panglima Tinggi, Kapolri, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri. Pak Jokowi harus bicara dengan mereka ini. Sampaikan ini ada proposal begini. Kamu pelajari. Ini mereka ada celah atau tidak? Mereka benar atau tidak?
yang harus dilakukan Pak. DPR tidak boleh bertahan bahwa Papua bagian dari NKRI. DPR harus ambil keputusan untuk ketuk palu supaya presiden jangan disalahkan. Sebab DPR wakil rakyat Indonesia, sekian ratus juta orang Indonesia, DPR Indonesia adalah wakil rakyat Indonesia yang sekian juta. Maka presiden tidak bisa ambil keputusan kalau DPR belum setuju. Karena itu presiden harus bicara dengan DPR baik-baik. Ambil kesimpulan yang sama, baru sampaikan ke DPR, DPR bahas lagi. Itu prosedurnya begitu. Saya tunggu itu. DPR bahas, dan kalau sudah tidak bisa ya DPR harus ketuk palu bahwa Papua harus dibahas. Itu prosedur yang pertama, yang resmi. Kalau prosedur ini tidak bisa, baru saya ke kawasan. Saya harap prosedur ini jalan. Itu harapan saya. Tetapi didiamkan tentara yang dikirim satu untuk Pak Jokowi. Seperti tadi. Prosedur ini tidak jalan di mekanisme internal Indonesia, maka berarti salah di Pak Jokowi. Dia kirim pasukan terus. Padahal proposal ini harus dibahas. Sebab pasukan disuruh berhenti. Tarik semua yang non-organik, tarik dulu. Yang organik tinggal dulu, menjaga keamanan. Karena masih banyak warga yang ada di sini. Itu yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mekanisme internal. Prosedur 1 Piagam PBB pasal 3 ayat 1. Kalau memang tidak bisa, saya ke pasal 33 juga prosedur berikut, yaitu ke kawasan, ke regional. Nah, di situ jangan Jokowi salahkan saya. Indonesia tidak bisa salahkan saya. Karena saya tidak seperti kelompok lain. Main belakang. Saya harus ikuti prosedur. Saya tahu. Itu ada range waktu nggak ya? Setelah menerima. Di proposal saya sudah tulis. Kami tahun 2021 kami sudah ke Pasifik. Berarti antara 19 Oktober hari ini 2020 sampai dengan tahun depan waktunya cukup banyak. Untuk Indonesia banyak kok. Untuk Indonesia apa? Itu harus dijawab ya. Ya, mau jawab atau tidak tergantung dari Indonesia. Kalau tidak jawab ya saya keluar. Karena saya tidak bisa tahan lagi. Orang Papua sudah banyak dibunuh di mana, jadi tidak bisa. Jawab atau tidak ada urusan. Yang penting prosedurnya kita penuhi secara formal. Bagi NRPB, Indonesia mau jawab, mau selesaikan secara bilateral atau mau diamkan, tidak ada urusan. Yang penting negara federal sudah penuhi prosedur 1 secara formal dengan dokumen yang lengkap. Itu saja bagi saya. Kalau tidak bisa, saya sudah tunggu 6 tahun, hampir 9 tahun. Kalau tidak bisa berarti waktu itu sudah cukup banyak, maka secara formal kami sudah sampaikan. Kalau ditanya di luar negeri sudah bicara dengan Indonesia sesuai pasal ini, memang sudah. Mana bukti? Sekarang Anda punya bagian untuk selesaikan. Anda yang fasilitasi baru Indonesia yang saya dijadikan. Begitu, terima kasih. Kalau regional itu siapa yang punya kewenangan atau tadi yang disebut Pasifik tadi? Regional itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia kawasan. Kawasan Pasifik. Pacific Island Forum. Kita akan bawa daftar di Sekretariat Pacific Island Forum di Supapidi. Dan juga di subkawasan yaitu MSC, subregional. Itu prosedur kedua. Karena kami ini orang Melanesia ada di kawasan Pasifik. Maka kami punya regio atau kawasan adalah di Pasifik. Secara organisasi ada di PIP dengan MSC. Ini MSC dengan PIP itu dalam bahasa hukum internasional dibilang itu organisasi negara-negara anggota regional. Bukan dari LSM, bukan dari ini, tidak. Organisasi negara-negara anggota regional. Jadi mereka organisasi tapi di dalamnya negara-negara, bukan LSM. Apakah mereka ini yang nanti akan membawa ke PBB, tidak PBB? Ya, ini. Terima kasih untuk proses.
Karena di sana juga tidak semudah itu, karena harus melalui mereka punya prosedur. Mereka juga ada punya prosedur, tahapan. Masalah ini masuk di sini dulu, dari sini bahas di mana, dari sini bahas di mana, dari sini bahas di mana, terakhir bahas. Itu ada. Nanti lewat dia punya prosedur itu. Apa bedanya perjuangan yang dilakukan Pak Kapolres dengan ULM itu? Wah, itu saya sudah tidak bisa jelaskan mereka itu. Karena saya ikuti bedanya, saya tidak tahu mereka. Itu pertama. Mereka punya, mereka pakai dasar hukum apa, dasar hukum internasionalnya apa, sehingga mereka berjuang. Nah, kalau kita jelas dasar hukum internasional. Jadi kita berjuang berdasarkan dasar hukum internasional, dan dasar hukum ini kita bawa lihat prosedur internasional. Itu kita. Mereka, saya tidak tahu. ULM secara hukum internasional posisinya dia subjek hukum atau tidak. Kalau dia subjek hukum di bidang apa dulu? Kalau dia subjek hukum di bidang kedaulatan wilayah negara, dia sah bahwa masalah ini. Kalau dia subjek hukum hanya sebatas Papua Merdeka, itu dia tidak sah. Karena subjek hukumnya yang ini yang menentukan. Dia subjek hukum sebagai negara atau sebagai organisasi biasa. Begitu. Kalau kami, subjek hukumnya adalah organisasi negara. Bukan organisasi LSM atau bukan organisasi macam WLNT. Kami organisasi negara. Kalau dengan bahasa keren yang biasa wartawan sudah tahu, itu dibedakan antara government organization dengan non-government organization. Kalau LNP ini dimasuk dalam kategori non-government organization. Karena dia tidak ada pemerintah negara. Kalau kami ada pemerintah negara, deklarasi dasar hukumnya jelas, wilayahnya jelas, bangsanya jelas. Jadi kami adalah government organization, atau organisasi negara. Nah, bedanya dengan mereka di situ. Mereka bukan organisasi negara. Perbedaannya di situ. Sama-sama berjuang merdeka, tapi secara hukum beda. Yang diinginkan negara federal, apakah pengakuan atau referendum atau seperti apa? Referendum tidak bisa, karena itu poin-poinnya belum memenuhi. Bukan. Referendum kalau belum deklarasi atau proklamasi kemerdekaan itu bisa referendum. Tapi kalau sudah deklarasi kemerdekaan, sudah proklamasi kemerdekaan, referendum untuk apa lagi? Karena referendum itu apabila bangsa itu adalah status hukumnya dekolonisasi. Satu. Baru bangsa itu kolonialnya bisa kasih referendum seperti New Caledonia. Karena Prancis adalah kolonial. Maka dia punya kewajiban membina dan memberikan status dekolonisasi sama bangsa kanak. Kemudian ketiga, dia harus berikan referendum. Itu kewajiban dari seorang dekolonisasi. Negara dekolonisasi, dia punya kewajiban. Kalau Indonesia, Asia tidak masuk dalam daftar negara-negara kolonial. Tidak masuk. Karena itu, saya tidak bisa tuntut referendum. Itu satu, hukum pertama. Hukum kedua, di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kemudian di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat sekarang, tidak ada satu pasal ayat yang sebutkan referendum penentuan nasib sendiri. Silakan baca Undang-Undang Dasar Indonesia. Tidak ada. Silakan baca Undang-Undang Otonomi Daerah Papua. Tidak ada. Pasal-pasal kau baca tidak dapat ini. Silakan baca Undang-Undang Otonomi Khusus. Baca juga tidak dapat ini. Itu jadi, itu kedua, hukum kedua. Biar orang Papua minta referendum, tidak bisa. Tidak bisa dikasih. Kecuali ada genosida. Ini yang ketiga. Genosida sistemik. Baru bisa kasih referendum seperti di Kosovo. Itu hukum dekolonisasi.
Kalau tidak ada 3 hukum ini tidak kena-mengena, maka orang Papua berteritori sampai kapanpun tidak bisa. Kalau Indonesia paksakan kasih, atau saya sudah tulis ini di proposal, semua lengkap. Bagaimana, apa itu, efek krusialnya kalau Indonesia kasih referendum. Itu masyarakat internasional, baik negara-negara organisasi anggota di kawasan MSC maupun negara-negara anggota organisasi DFID dan juga anggota PBB akan melanggar hukum internasional. Saya sudah tulis di situ. Mereka coba memberikan paksakan Indonesia kasih referendum tanpa dasar hukum, tanpa ada genosida. Ini berarti PBB salah. Saya sudah tulis di proposal. Saya transparan, seimbang saya tulis. PBB tidak boleh paksakan Indonesia kasih referendum. Itu berarti Maluku minta, Aceh minta, semua akan minta. Karena tidak ada dasar hukum. PBB paksakan, berarti kami juga bisa minta. Oh, kami juga bisa minta, karena itu hak politik. Kalau Papua bisa kasih tanpa dasar hukum, ya kami juga dikasih lah. Nah, itu Indonesia akan hancur. Satu tulis di proposal ini. Karena itu PBB harus hati-hati. Kalau tidak mau Indonesia hancur, PBB jangan coba-coba paksakan Indonesia kasih referendum. Karena itu Maluku akan tuntut. Oke, Papua ya sudah kasih tuh, tidak ada dasar hukum. Tapi kalau dia dukung NRPB, itu dasar hukumnya jelas. Dasar hukumnya apa? Begitu tahun 49, Indonesia diakui di Den Haag, tapi akunya resto, sudah tahu. Tahun 51, tanah Papua ini sudah dikeluarkan dari undang-undang Belanda. Indonesia. Indonesia sudah dikeluarkan dari undang-undang Belanda yang namanya Netherlands East Indies. Papua dipisahkan. Itu hukumnya. Sehingga Papua bukan lagi Hindia Belanda. Papua sudah Papua Belanda. Tahun 51. Statusnya sudah beda. Karena itu Maluku ke Aceh tidak bisa tiru Papua karena hukumnya beda. Mereka masih dalam Hindia Belanda. Papua sudah bukan lagi Hindia Belanda, sudah Papua Belanda. Beda. Di sinilah perbedaan. Sehingga kalau PBB mau paksakan referendum, itu Indonesia hancur. Saya sudah tulis di proposal. Sudah kirim ke luar negeri semua. Wah, kok kasih semua disebarkan ke Pasifik. Oleh karena itu saya bilang Vanuatu jangan paksakan. Kamu negara anggota PBB, jangan hancurkan sesama negara anggota PBB punya wilayah kedaulatan. Itu dilarang oleh piagam PBB. Salah satu arti saya ini, jangan paksakan Indonesia kasih referendum. Berarti kamu melanggar piagam PBB. Itu arti saya bebas. Itu kamu melanggar piagam PBB. Merusak wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang adalah Hindia Belanda. Berarti Maluku bisa minta, Aceh minta, Manado minta, Sumatera minta, Bali minta, semua yang sudah siap ini minta semua. Saya tahu, saya ada hubungan dengan mereka di daerah wilayah-wilayah ini, saya ada hubungan dari dulu. Saya tahu perkembangan mereka punya persiapan untuk merdeka, saya tahu. Tapi saya tidak mau buat di proposal. Tapi saya akan secara umum ke Pak Jokowi supaya tahu. Keluar supaya tahu. Di sini batal mengibarkan. Ya, saya tadi malam dapat teror terus dari Kapolsek. Besar. Lewat orang-orang dekat dari mereka itu. Kirim ke sini, kirim ke sana. Polisi jalan terus, jalan terus. Saya sampai pagi bangun tanya ke mereka, wah ini polisi jalan terus ini. Nah, itu yang saya bilang Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Dari informasi daerah mana yang tempat mengibarkan bendera? Itu sampai sekarang saya belum dapat informasi. Katanya di Pegunungan Bintang mereka sudah bakar batu akan kibarkan. Sedangkan di Wamena mau juga begitu, tapi karena Kapolres kasih surat penolakan, hanya mereka ibadah saja. Di Seroy juga hanya ibadah saja, di Sorong hanya ibadah saja. Sudah ketemu dengan Kapolres. Terus mungkin juga di Mapi, mungkin hanya ibadah saja. Dan beberapa
Saya tidak tahu yang di distrik, di kampung, di sudut-sudut itu kita tidak tahu mereka naikkan atau tidak, itu belum ada laporan seperti itu. Dari 2011 sampai 2020 baru pertama kali dirayakan. Kenapa? Bukan pertama kali, sebenarnya kami merayakan, tapi selalu hadapi dengan polisi, dengan tentara Indonesia. Sehingga kami pikir kita rem dulu, kita kasih tahu Jokowi baik-baik itu. Mungkin Jokowi belum tahu, jadi dia masih pikir Papua Belanda ini masih wilayah NKRI. Padahal kita sudah ambil alih negara federal punya wilayah. Nah, sudah kita rem, kita kasih tahu dulu baik-baik dengan proposal kemarin, baru kita merayakan. Saya sudah tulis dalam surat pengantar, sambil tunggu perundingan, setiap tanggal 19 Oktober kami akan kibarkan bendera bintang. Itu sambil tunggu perundingan. Resmi Jokowi sudah pegang. Kalau dia tidak ikut ini, baru dia kirim pasukan untuk bunuh-bunuh, Jokowi harus tanggung. Karena saya sudah minta secara resmi, baik-baik. Hukumnya jelas, kami benar. Saya tidak ambil dia punya wilayah kedaulatan. Jadi saya tidak melanggar hukum internasional, PBB. Mengganggu wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini namanya tidak ganggu. Silakan Anda punya wilayah. Kalau keberatan saya ganggu, ya secara hukum buktikan. Begitu, terima kasih.